Shalom jemaat GPD Obaja yang dikasih dalam Tuhan. Kita mau siapkan hati kita mau masuk ke dalam hadiratnya lebih lagi. Terima kasih. Terpujilah
Terpujilah nama Tuhan, terima kasih Tuhan berkat-Mu yang hari ini dapat pagi hari ini Bapa. Kami akan siap memulai ibadah kami pada pagi hari ini Bapa. Kiranya Engkau memberkati ibadah kami ya Bapa dari awal pertengahan hingga akhir ya Bapa. Sehingga ibadah kami boleh berjalan sesuai kehendak-Mu saja ya Bapa. Biar Engkau saja ini puji dan permuliakan Tuhan. Kiranya juga Tuhan ada hamba-Mu yang masih dalam perjalanan Bapa. Kiranya Engkau sampaikan di tempat ini dengan selamat tanpa kekurangan satupun ya Bapa. Sehingga kami boleh bersama-sama memuji memuliakan nama Engkau. Haleluya Yesus, kami bisa memulai ibadah kami pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Amin. Puji nama Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, semangat memuji Allah yang ajaib. Haleluya. Haleluya. Kita mau angkat suara kita. Kita mau berikan pujian kita bagi kemuliaan nama Tuhan. Masuk gerbangnya bersyukur. Masuk gerbangnya bersyukur. Dengan apa? Dengan penuh pujian. Bersuka di hadiratnya. Nyanyi besar dan agung namanya. Puji dia tiuplah sangkakala. Musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga. Dengan senang hati naikkan sebab Tuhan baik. Tuhan baik. Terima kasih Tuhan. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. 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 Anugerahnya kekal selamanya. Lagi ya, kita nyanyikan lagu itu dari awal. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian. Bersuka di hadiratnya. Nyanyi besar dan agung namanya. Puji dia tiuplah sangkakala. Musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga. Dengan senang hati ngapain? Naikkan pujian. Sebab Tuhan baik. Sebab dia sangat baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. 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 Anugerahnya lagi nyanyikan. Sebab Tuhan baik. 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 Anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Haleluya. Allah kita Allah yang ajaib dan luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Nanti kita nyanyi bahasa Inggrisnya ya. For the Lord is good. For the Lord is good. The Lord is good. For the Lord is good. For the Lord is good. For the Lord is good. And His mercy endures forever. For the Lord is good. For the Lord is good. For the Lord is good. For
Kudus dan mulialah namanya, besarlah kasih-Nya, ajaib perbuatan-Nya, berkuasa selama-lamanya. Katakan bersorak-sorai, bersorak-sorai hai umat Tuhan, kudus dan mulialah namanya, besarlah kasih-Nya, ajaib perbuatan-Nya, berkuasa selama-lamanya. Bagi Dia yang memerintah, yang layak terima segala pujian. Bagi Dia yang berkuasa, surga bumi sujud menyembah di hadapan-Nya. Sorai hai umat Tuhan, kudus dan mulialah namanya, besarlah kasih-Nya, ajaib perbuatan-Nya, berkuasa selama-lamanya. Bersorak-sorai hai umat Tuhan, kudus dan mulialah namanya, besarlah kasih-Nya, ajaib perbuatan-Nya, berkuasa selama-lamanya. Bagi Dia yang memerintah, yang layak terima segala pujian. Bagi Dia yang bertahta, surga bumi sujud menyembah di hadapan-Nya. Bagi Dia yang memerintah, yang layak terima segala pujian. Bagi Dia yang berkuasa, surga bumi sujud menyembah di hadapan-Nya. Surga bumi sujud menyembah di hadapan-Nya. Surga bumi sujud menyembah di hadapan-Nya. Haleluya, Jesus. Terima kasih Tuhan. Kebaikan-Mu sempurna dalam hidup kami, Yesus. Pertolongan-Mu sempurna dalam hidup kami, Tuhan. Terima kasih, Yesus. Terima kasih, ya Roh Kudus. Engkau yang kusembah, Tuhan. Hatiku tenang berada di dekat-Mu, Yesus. Haleluya, Yesus. Haleluya, Tuhan Yesus.
Aku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hatiku tenang. Hatiku tenang berada dekatmu. Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu. Engkau yang pelihara hidupku, pertolongan
tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu Tuhan, Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. pertolonganmu, Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. terima kasih Yesus. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini Mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya Kudus. Kasih-Mu sempurna dalam hidup kami Tuhan. Pertolongan-Mu sempurna dalam hidup kami Yesus. Terima kasih untuk segala kebaikan dan kemurahan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya Tuhan, Kau boleh duduk di atas puji-pujian kami. Dan hati-Mu boleh disenangkan oleh puji-pujian kami. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Kini tiba saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kau berkati setiap jemaat yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Agar firman yang disampaikan Tuhan boleh tertanam di dalam hati kami. Boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Berkati hamba Tuhan yang akan membawakan kebenaran firman-Mu. Kau pakai dia dengan lebih luar biasa lagi. Untuk kemuliaan nama Tuhan. Untuk kemuliaan nama-Mu saja Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Kami juga akan memberikan persembahan. Setiap tangan yang memberi, kiranya Tuhan memberkati mereka di dalam pekerjaan mereka, keluarga mereka. Dan Tuhan akan memberkati serta melindungi mereka. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, kita akan memberikan persembahan. Bagi yang bertugas saya persilakan. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja.
memberikan waktu dan kesempatannya. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Pertolongan-Mu, oh Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. kini mataku tertuju, Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. ku rasakan kasih-Mu, Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. ku rasakan Kasih-Mu Tuhan. Beri pujian buat Allah kita yang ajaib. Para pelayan Tuhan boleh ambil bagian di tempat yang sudah ditetapkan. Bapak Ibu saya ucapkan selamat pagi menjelang siang, selamat beribadah dan selamat diberkati Tuhan. Terima kasih saudara masih bisa hadir di tengah hiruk pikuk COVID yang merajalela hari ini. Tapi kita percaya kita tidak sia-sia hadir hari ini untuk menikmati berkat-berkat Tuhan yang ajaib dan luar biasa. Yang percaya katakan amin. Matius pasal 6 ayat 27. Haleluya, siap diberkati, buka. Saya baca bunyi firman Allah ini, saudara simak dengan baik. Yang tidak bisa baca di Alkitab saudara pegang, saudara bisa lihat di depan. Begini bunyi firman Allah, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Haleluya. Matius ini adalah Injil. Jadi sebagian besar setiap perkataan dalam Injil itu adalah kata-kata atau kalimat yang keluar dari mulut Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Jadi ini bukan hanya dikatakan oleh seorang rasul, seorang nabi, tapi ini dikatakan langsung oleh pribadi juru selamat kita. Kenapa Tuhan sampai mesti bilang begini? Mesti bilang seperti ini, saudara. Ini adalah bagi saya ini sebuah kalimat pertanyaan tantangan buat kita. Begini, siapakah di antara kamu? Memang enggak semua, saudara. Cuman di antara. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya? Pertanyaan lalu tantangan, dapatkah orang kalau khawatir bisa nambah sehasta di jalan hidupnya?
saudara-saudara. Jadi ketika Tuhan Yesus tanya ini, saya mau beritahu begini. Kekhawatiran itu persoalan serius, saudara. Saya ulang. Khawatir itu adalah masalah serius dalam hidup kita sebagai orang percaya. Kalau kalimat di antara kamu, mudah-mudahan kita tidak ada di antara ini, saudara. Kalau di antara kamu yang khawatir, oh kita nggak khawatir Tuhan. Kenapa? Kalau kita khawatir, Tuhan tanya, adakah seorang khawatir dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya? Jawabannya sebenarnya tidak ada. Orang kalau khawatir bisa nambah sehasta saja pada jalan hidupnya. Hasta itu adalah angka yang lebih dari 18 senti. 18 Kalau laptop ukuran berapa? 15 in, saudara. Jadi hasta itu nggak sampai 18 inch, saudara-saudara. 45 cm, nggak sampai, saudara. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, betapa kecil. Kalau kita khawatir, sedangkan cuma sedikit nggak bisa ditambah pada jalan hidup kita. Apa itu jalan hidup kita? Kalau terjemahan lama saya tulis di sini, saya baca, siapa di antara kamu dengan khawatirnya dapat melanjutkan umurnya barang sedikit pun. Siapa yang dapat lanjutkan umur? Jadi saudara lihat, kalau ada kekhawatiran, khawatir ini saya bilang tadi masalah serius. Kenapa? Karena dia bisa menghambat umur. Haleluya. Kalau saudara, saya baca aja saudara. Beberapa terjemahan. Karena di Alkitab saya ini sekali klik bisa keluar beberapa terjemahan. Terjemahan baru sudah, terjemahan lama sudah. Terjemahan bilang kan, siapa yang dapat melanjutkan umurnya barang sedikit kalau dia khawatir. Bahasa Indonesia masa kini, siapa dari kalian yang dengan kekhawatirannya dapat memperpanjang umurnya biarpun sedikit? Dapatkah segala kekhawatiran itu memperpanjang umur kalian barang sesaat? Firman Allah yang hidup. Jadi ini Bapak Ibu persoalan hidup. Bukan berarti kalau kita khawatir tiba-tiba mati, bukan. Tapi apa gini, hidup itu kan diukur dari esensinya, saudara, bukan dari lamanya hidup. Benar nggak, saudara? Hidup itu diukur dari esensi kehidupan. Untuk apa kita panjang umur 100 tahun tapi kita nggak bisa makan ini, makan itu, tinggal di tempat tidur, maaf ya, makan minum semua di tempat tidur. Apa sejahteranya? Tuhan bilang kalau kita kan Alkitab bilang kan, saya kebetulan baru panjang umur kan, baru hari ulang tahun ya. Saudara, nanti yang belum kirim hadiah masih terbuka sampai hari ini. Kata Ibu Gembala, lu pakai hadiah ulang tahun hari ini semua. Dari sepatu saudara, ikat pinggang saudara, sampai semua. Makanya saya mau kasih tahu, kalau Anda kasih saya hargai. Makanya yang belum kasih boleh. Gini Bapak Ibu, kita kan panjang umur. Tuhan bilang gini, panjang umur yang disertai sejahtera. Jadi Tuhan kalau kasih panjang umur, Tuhan kasih esensinya saudara. Haleluya. Saya mungkin nomor 2 minta panjang umur. Tapi saya bilang, Tuhan kalau Tuhan nambahkan saya 1 umur lagi, umur saya ini harus jadi umur usia berkualitas. Usia yang saya jalani, usia di dalamnya saya diberkati, damai sejahtera, haleluya, sukacita, bukan stres. Itu kan esensi umur. Nah yang umur yang hidupnya kehilangan esensi itu penghambatnya itu atau pencurinya adalah kekhawatiran. Hari ini kita belajar sedikit lebih mendalam tentang kekhawatiran. Kenapa? Saya bilang gini tadi pagi di ibadah. Kalau saya Senin baca Alkitab untuk persiapan khotbah tengah minggu. Setelah hari Jumat saya udah baca. Saya dengan bahasa saya, apa nih ayat Tuhan yang mau nyantol di hati untuk sejahtera nih dibicarakan. Tapi kok begini ayat ini begitu kuat menginspirasi saya untuk bicara. Ada kebutuhan apa hari-hari ini? Saya bilang, oh mungkin lagi corona nih, banyak orang khawatir saudara. Haleluya. Jadi ini disampaikan. Kalau kita khawatir, apa masalahnya dari kita? Resikonya terhambat kualitas hidup kita. Kekhawatiran. Jadi pesannya begini, jangan kamu khawatir. Haleluya. Jangan kamu khawatir. Saudara gak bisa memilih zona tanpa khawatir, tidak bisa. Oh saya kalau di Cengkareng tempat kekhawatiran. Mungkin di Ciledug tidak ada kekhawatiran. Tidak ada. Tidak ada. Khawatir itu bukan persoalan gangguan orang di luar, tapi persoalan hati kita.
sikap hati kita terhadap situasi keadaan. Karena kita ke ujung bumi ini atau dunia ini memberi peluang-peluang untuk kita bisa khawatir. Kita bisa khawatir tentang makanan, tentang masa depan, tentang anak kita ntar mau jadi apa, tentang bisnis kita maju atau tidak, khawatir tentang saya mau menikah atau tidak, saudara. Gitu kan, anak muda. Jangan dikejar-kejar umur yang sudah semakin tua. Apa saja kita bisa khawatir. Dan saudara, kita ini adalah orang-orang yang Tuhan taruh di tengah situasi kiri kanan muka belakang. Ada peluang untuk kita bisa khawatir dengan situasi dan keadaan hari-hari ini. Tapi pesan firman Allah, jangan khawatir. Kalau sampai khawatir, apa yang terganggu di kehidupan kita? Kualitas hidup kita. Haleluya. Waktu-waktu hidup yang kita jalani, umur kita tidak alami kualitas. Mari kita lihat di teks ayat ini. Apa sih yang dikhawatirkan? Apa sih yang dikhawatirkan di sini? Sebelum ayat 27. Saya baca cepat ayat 25, 26. Di atas ada tema hal kekhawatiran. Saya baca cepat. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu. Haleluya. Saya ulang, jangan kamu khawatir akan hidupmu. Akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Ini jangan diterjemahkan secara harfiah, hanya makan, minum, pakai. Ini harus diterjemahkan secara kualitas hidup. Ini bisa apa yang mengganggu hidup kita, tubuh kita. Bisa sakit, bisa penyakit dan sebagainya. Haleluya. Oke, terus. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan? Amin. Dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Puji Tuhan. Jadi kalau kita hanya mengukur tubuh kita dengan pakaian, hidup kita hanya dengan makan minum, kita kecil. Lalu hal itu yang gak menentukan hidup dan umur dan tubuh kita. Kita khawatir untuk hal itu. Bahaya kita. Terus ayat 26. Pandanglah burung-burung di langit. Kita dikasih belajar sama burung. Pernah lihat burung? Kalau belum, saudara diizinkan keluar dulu 5 menit. Lihat di sangkar burung ada 3 ekor, saudara. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur, catat, tidak menabur 2, tidak menuai 3, tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung. Karena burung tidak pernah punya lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu, sama-sama 2, 3, jauh melebihi burung-burung itu? Kita nih jauh. Perbedaan burung sama kita itu antara langit dan bumi. Tuhan Yesus gak pernah mati buat burung, mati buat kita, saudara. Kita dengan burung gak berharga. Tapi kalau kita khawatir tentang persoalan hidup, kita itu minimal sederajat atau lebih rendah daripada burung. Coba. Gimana kualitas hidup kita kalau hanya seperti burung? Burung yang gak pernah punya lumbung, gak menabur, gak menanam, gak menuai, diberi makan sama Tuhan. Wow. Haleluya. Tapi ini manusiawi kita sering kita jalani dengan kekhawatiran setiap saat. Kita membela diri dengan itu alamiah, itu manusiawi. Tapi saya beritahu, sekalipun itu manusiawi, itu jangan menggerogoti hidup kita. Haleluya. Kita seperti burung. Kalau kita khawatir. Kita dapati dia bacaan ini. Ada 3 hal yang konteks khawatir ini. Makan, minum, pakai. Dan seringkali hidup kita memang kita jalani dengan banyak kekhawatiran. Kalau engkau khawatir, engkau harus cepat-cepat obat khawatir, saudara. Haleluya. Amin. Rahasia hari ini yang ingin saya katakan, bagaimana sih kita mengantisipasi kekhawatiran yang menggerogoti kehidupan kita. Esensi hidup, makna hidup, umur panjang itu hilang dari kita karena khawatir. Bagaimana cara kita supaya kita jalani hidup menikmati kualitas hidup Tuhan dalam hidup kita. Mau cari tahu rahasianya? Ayat 33.
Haleluya. Gini ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saya tahu 90% dari kita so apal ini ayat toh. So orang bilang so di luar kepala. Saking itu di luar kepala gak nyangkut di otak. Karena di luar kepala. Tapi bilang so hafal. Cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Om itu so 100 kali. Pendeta ngomong, gembala bilang, om bilang, Buranto bilang. So 100 kali kita ada dengar di mimbar ini. Tapi saya beritahu, firman Allah selalu baru setiap waktu. Haleluya. Apa yang menurut saya baru? Pesannya pagi ini apa? Begini. Ketika kita baca ayat ini sebagai satu alat untuk kita mengantisipasi hidup, jangan terkontaminasi kekhawatiran. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Apa maksudnya? Pesannya gini, dengar. Allah mengajar kita ketika lihat ayat ini. Tuhan bilang kita harus smart, harus cerdas, harus pintar memilah mana prioritas dan mana yang bukan prioritas. Ayat ini mengajar ini. Kita lepas dulu tuh cari kerajaan Allah. Tapi kita lihat kata ini, cari dahulu. Kata dahulu. Kata dahulu itu artinya mana yang lebih dahulu dan mana yang terkemudian. Begitu bukan? Allah mengajar kita di ayat 33 ini apa? Cari dahulu kerajaan Allah. Artinya kita cerdas. Mana prioritas dan mana yang bukan prioritas. Haleluya. Coba kita lihat hidup kita. Cerdas gak kita? Selalu menaruh prioritas unggulan gak di kita? Atau yang bukan unggulan engkau tempatkan sebagai hal prioritas? Yang Allah lihat sebagai hal yang prioritas dan itu unggulan adalah mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Terima kasih engkau hadir hari Minggu ini. Engkau beribadah kepada Tuhan. Engkau datang berdoa. Engkau sedang mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Karena di sini engkau akan dapat kerajaan Allah dan kebenaran. Ada orang tanya-tanya sama saya. Saya mau cari kerajaan Allah lebih dulu. Cuman apa itu kerajaan Allah? Di mana saya bisa temukan? Rasakan saudara. Saudara, ayat ini jangan dipilah ya. Yang dicari adalah kerajaan Allah dan kebenaran. Kerajaan Allah dan kebenaran. Minggu lalu dengar khotbah saya tentang, lupa ini. Baru 1 minggu ini dan 2 minggu berturut-turut malah saya khotbah tentang itu. Apa? Iya, hal kerajaan surga. Tentang apa kemarin? Talenta. Kan Alkitab itu begitu bilang. Setiap kali Yesus memberi perumpamaan, dia selalu bilang begini, hal kerajaan Allah adalah seperti 10 anak darah yang menunggu pengantin mempelai laki-laki datang, gitu kan? Lalu hal kerajaan Allah seperti seorang yang pergi keluar ke ladangnya, membawa benihnya jatuh di tanah, di tepi jalan, di tanah berbatu, di semak duri dan di tempat terbaik. Hal kerajaan Allah seperti itu katanya. Lalu hal kerajaan Allah seperti orang yang pergi melempar pukat di laut dan mendapat ikan ditarik, lalu ikan dipilih-pilih, mana busuk, mana bagus, mana beracun, mana tidak beracun. Begitu hal kerajaan Allah. Dan banyak. Jadi saya simpulkan ini, hal kerajaan Allah itu seperti ilustrasi itu. Nah kalau engkau mengerti kerajaan Allah, ngerti ini ilustrasi. Haleluya. Ngerti itu talenta yang minggu lalu. Engkau waktu diajar tentang talenta, engkau sedang diajar kerajaan Allah. Apa? Setiap ilustrasi memuat pesan-pesan moral dalam hidup kita. Dan waktu kita mengimpartasikan moral itu di hidup kita kepada orang lain, kita sedang melakukan kerajaan Allah. Halo? Amin. Itu kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu kita belajar tentang etikat, aturan, sepak terjang, cara menilai, cara kita menendang. Itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu kerajaan Allah. Kalau engkau tersakiti, engkau berkerajaan Allah. Enggak boleh. Aku enggak boleh mendendam. Aku harus mengampuni. Itu pesan moralnya. Haleluya. Ada orang berhutang 10.000 dinar, 10.000 talenta.
diampuni sama rajanya. Saya harusnya khotbah itu, tapi saya kok begitu kuat khotbah ini, saudara. Saya tarik sampai malam kemarin masih terpikir tentang orang berhutang banyak. Dia ketemu temannya, temannya nggak bayar hutangnya, temannya yang hutangnya sedikit dimasukin ke penjara. Kenapa dia hutangnya banyak? Diampuni, dia suka. Kenapa dia nggak ngampunin orang yang berhutang dikit? Gitu kan ilustrasinya. Itu hal kerajaan Allah seperti gitu. Artinya apa? Moralnya apa? Jangan menyimpan kepahitan, dendam, itu mengampuni. Itu contoh-contoh kerajaan Allah. Jadi gini, kalau Anda mau terhindar dari kekhawatiran, cari kerajaan Allah dan kebenarannya. Di mana kita dapat diimpartasi dengan moral-moral seperti ini? Di rumah Tuhan. Di gereja. Waktu engkau beribadah, bertepuk tangan dengan hatimu memuji Tuhan. Bukan tidur. Hello? Waktu engkau melayani Tuhan. Waktu engkau dengar khotbah ini, engkau sedang diimpartasi pekerjaan Allah di hidupmu. Haleluya. Dan saya tahu orang-orang yang setia dalam mengiring Tuhan seperti ini adalah orang-orang yang bertahan, tidak terkontaminasi dengan kekhawatiran. Saya hafal jidat-jidat saudara hari ini yang desus coronanya kuat, tapi engkau masih bisa duduk di sini beribadah ke Tuhan. Ada satu nilai tambah orang yang berani melangkah dengan Tuhan. Saya nggak ngajar saudara menerobos bahaya, tidak. Tapi saya mengajar saudara melihat Tuhan bekerja di hidup saudara. Amin. Apa yang kita ajar? Yang kita belajar? Cerdas, smart, tetapkan prioritas. Biar saya susah-susah, tapi prioritas saya nggak boleh ganti. Prioritasku adalah Tuhan. Saya khotbah di Ketapang hari Selasa kemarin. Jumat, baru Jumat. Tapi online. Waktu saya lihat hampir 50 peserta di Zoom itu. Ada orang yang lagi di rumah sakit nonton. Itu nambah gairah saya bicara. Karena saya mau menyatakan sesuatu tentang Tuhan kita yang hebat. Itu udah ibu dari Eliezer juga nonton situ, sedang sakit. Tuhan kita, Tuhan yang mengerti hidup kita. Amin. Kalau kita khawatir, kita akan tidak paham tentang Tuhan, benar. Nanti kita lihat rahasianya. Jadi jangan pernah khawatir, caranya adalah apa? Setia, cari kerajaan Allah. Lalu karena sibuk dengan Tuhan, ayat B bilang begini, semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Haleluya. Luar biasa Tuhan. Minggu lalu apa? Ambillah talenta dari yang satu itu. Kasih kepada yang 10. Ditambahkan bukan? Amin saudara. Semakin kau bertanggung jawab dengan talenta yang 5. Kan 5 itu 532 itu bisa tanggung jawab. Tuhan kasih 5 karena tanggung jawab kita besar. Kalau kita tanggung jawab dalam pelayanan, Tuhan kasih berkat kok kita. Percaya saudara. Saya cuma berdiri di hadapan Tuhan. Tuhan jadikan saya hamba Tuhan bertanggung jawab, selesai. 10.000 jemaat atau 1.000 jemaat atau 100 jemaat nomor 2 Tuhan. Tapi kalau aku bertanggung jawab, surga tujuan saya. Amin. Karena kan Tuhan memberi bukan mau kita, tapi menurut kapasitas kita punya. Haleluya. Nah saudara lihat, semua itu ditambahkan kepadamu. Mari kita lihat kata semua itu. Apa itu? Undur satu ayat. Dan kita mau selidik ayat ini. Ini saudara harus pahami benar-benar ini. Ayat berapa? 32. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Apa itu? Yang persoalan jasmani, makan, minum, pakai. Tapi saya beritahu jangan menerjemahkan itu pakaian, makanan, dan minuman. Karena saya tahu pakaian, makanan, ya dan minuman. Karena saya tahu di sini habis ibadah bisa makan enak bukan? Jadi Anda nggak masuk kategori ini karena Anda masih bisa makan enak, saudara. Tapi itu saya garis bawah itu persoalan hidup, kebutuhan hidup. Oke, itu dicari bangsa-bangsa. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang apa? Tidak mengenal Allah. Kenapa itu dicari? Karena orang yang tidak mengenal Allah memprioritaskan hal ini. Anak Tuhan prioritaskan kerajaan Allah. Haleluya. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Terjemahan lama bilang dicari oleh orang-orang kafir. Semua itu.
Ya. Jadi kalau orang-orang mencari yang dicari itu, mereka itu adalah orang yang tidak kenal Allah atau orang kafir. Terus, akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Anda mau sukses nggak? Jadi orang pribadi yang giat mencari kerajaan Allah. Mau sukses nggak cari kerajaan Allah? Pahami ayat ini. Pahaminya begini. Saya paham, dari ayat ini saya paham gini. Semua yang cari hal-hal materi itu orang gak kenal Tuhan. Haleluya. Orang-orang kafir. Jadi kalau kita khawatir, lalu kita berpindah prioritas. Kita itu jadi berkategori orang-orang apa? Kafir. Tidak kenal Allah. Jadi ketika waktu kita khawatir, saudara sedang menempatkan hidupmu berpindah kepada orang-orang yang tidak mengenal Allah. Orang kafir. Kedua, kita dapat lihat ini. Kalau kita khawatir, kita itu sama dengan orang yang kenal Allah yang memprioritaskan hal-hal jasmani. Saya ulang ya. Kalau saya kembali ke ayat 33, nggak usah pindah. Ayatnya biarin aja. Kan gini, carilah dahulu kerajaan. Kata dahulu itu juga punya arti lain begini. Bukan berarti yang lain gak boleh cari. Benar gak? Bukan kita gak boleh cari makan, cari minum, pakaian, rumah, mobil. Ayo nikmati. Tapi Tuhan bilang kamu cerdas tempatkan prioritas. Waktu kita jadi khawatir, orang khawatir bisa akan pindah dari mencari kerajaan Allah, lalu dia mencari hal-hal jasmani. Yang kedua itu. Yang pertama kita akan jadi sama dengan orang-orang kafir. Kedua kita akan jadi orang yang prioritas kepada hal jasmani. Ibadah kalau ada ibadah ditunda dulu. Ntar ada ini kebetulan lagi ada proyek nih. Gitu saudara. Yang ketiga dengar baik. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Yang ketiga apa? Waktu kita khawatir kita memungkiri kemampuan Tuhan mengenal kita lebih dalam jauh dari kita mengenal hidup kita. Kita pungkiri. Tuhan gak tahu saya. Makanya Tuhan gak kasih saya beras. Jadi saya cari aja. Kita pungkiri itu. Padahal kita berkata. Akan tetapi Bapamu di sorga tahu. Waktu kita khawatir. Kita memungkiri tentang Allah kita hebat. Mensuplai berkat buat hidup kita. Kenapa? Karena Allah itu tahu. Lebih tahu dari kita tentang kebutuhan kita. Saya baca ayat terjemahan lamanya. Terjemahannya lamanya lebih bagus. Lihat. Karena semuanya ini dituntut oleh orang kafir. Saya bilang tadi orang kafir. Itu tentang persoalan jasmani. Dituntut, tahu gak nuntut? Memaksakan sesuatu. Saya mesti dapat nih. Gitu. Biar apapun dikorbankan, saudara. Semua dihalalkan, dapat ini. Itu orang kafir. Nah kalau kita sudah khawatir, kita akan jadi model seperti ini. Terus. Padahal Bapamu yang di surga, ini terjemahan lama bilang. Padahal Bapamu yang di surga terlebih mengetahui segala perkara itu perlu bagi kamu. Kata terlebih mengetahui. Catat ini. Bapamu yang di surga terlebih mengetahui. Lebih tahu maksudnya. Bapak kita di surga lebih tahu bahwa itu perlu buat hidup kita. Hebat Tuhan kita. Waktu engkau khawatir, engkau memungkiri kemampuan Tuhan mengetahui hidup kita itu apa yang kita perlukan. Anak-anak muda saya beritahu, gantungkan hidup saudara kepada Tuhan. Karena cita-citamu yang sampai setinggi langit masih kehendak Tuhan yang akan terjadi lebih dari cita-citamu. Senang saya kalau ada anak-anak muda yang kuliahnya di UI, tamatnya dapat kerja ini. Masih belum itu, masih sedikit itu. Haleluya. Masih sedikit. Perjalananmu masih panjang. Saya bukan bernubuat, tapi saya suka bilang, beberapa orang anak muda di sini akan jadi miliarder. Orang tuanya yang halunya kuat, anaknya yang salah satu jadi. Oke, saya nggak tahu ini, saya ngomong aja. Kemarin saya teleponan sama satu ibu. Saya mengucap bilang, selamat ya udah dapat cucu.
Sekian lama dia nggak menikah dia. Menikah sekian lama nggak punya anak. Tiba-tiba udah punya anak. Saya ingat waktu saya ke rumah mamanya, anak itu ada di sana. Ada temannya bilang, oh ini Pak Pendeta dia nggak punya anak. Saya ngomong aja, kan kalau nggak jadi kan bukan salah saya. Saya bilang tahun depan, habis. Tuhan tahun depan punya anak. Mamanya udah lupa. Tapi saya bilang, oh iya om ada di sini ya waktu itu ya. Ingat saya hafal itu. Karena saya pernah gini, saya melayani tapi tahun 2000 saya dari Manado datang ke sini, saudara. Ada berapa lama saya bersama istri, saya diundang melayani salah satu perusahaan di Jakarta Timur. Lalu saya khotbah, saudara. Khotbah itu karyawan-karyawan banyak waktu itu, termasuk ada satpam yang orang Kristen. Habis saya khotbah, datang satpam ini, Pak Pendeta boleh nggak bantu saya? Saya nikahnya sudah lama tapi belum punya anak. Saya bilang sini duduk sini. Tuhan tahun depan nih punya anak. Satu waktu dia kasih tahu sama teman yang ngundang saya, dia udah punya anak tahun depan. Makanya saya bilang beberapa dari saudara akan jadi miliarder. Kalau nggak jadi saya nggak salah ya. Karena engkau harusnya ditetapkan jadi miliarder, cuma engkau sewot-sewot jalannya ke Tuhan. Amin. Amin. Nah gitu. Kalau kita tidak khawatir, itu berarti kita menunjukkan saya mengerti, Tuhan tuh mengerti hidup saya jauh dari saya mengerti. Hebat bukan? Kalau kita sudah mengerti, Tuhan kok tahu kebutuhan saya lebih hebat, kenapa kita harus tinggalkan ibadah? Kalau Tuhan sudah siapkan semuanya, yang dicari bangsa-bangsa gak kenal Tuhan. Jangan menyeret hidupmu kepada orang model seperti bangsa gak kenal Tuhan. Hidup kita diberkati Tuhan kok. Betul, engkau memang gak lebih kaya dari orang lain, tapi engkau diberkati Tuhan lebih dari orang lain. Haleluya. Kenapa? Karena berkat Tuhan kan jadikan kita kaya, bukan jeripayah kita yang menambahkan kita jadi kaya, bukan saudara. Haleluya. Jadi kita harus jangan khawatir jalani hidup ini. Jangan khawatir, Tuhan udah siapkan porsi-porsinya buat hidup kita. Amin. Amin. Ya, rancangan Tuhan hebat dan luar biasa buat hidup kita. Jadi jangan lihat ya, kalau engkau khawatir, esensi hidupmu hilang. Jadi jangan mimpi engkau akan diberkati lebih, jangan. Malah diperpendek umur saudara. Amin. Mungkin gak diperpendek langsung tiba-tiba mati, bukan. Tapi kualitas hidup yang kau jalani. Khawatir itu gak pernah melihat ke bawah, ke atas, ke bawah terus. Khawatir dia, makan apa ya besok ya. Makanya Amsal bilang orang khawatir kan seperti orang bungkuk, membungkukkan badan. Haleluya. Tapi saya gak kesana. Saya bilang tadi khotbahnya pendek. Ayat terakhir Jo. Ayat terakhir. Oke? Ayat terakhir Jo, jangan Jo datang ke sini. Ayat terakhir Jo ini. Ayat 33 sudah, 34. Ini kan 30 saya suruh undur. Jadi kalau saudara ngerti ayat 32 tadi, saudara akan kokoh cari prioritas. Cari Tuhan kenapa? Karena saya tahu Tuhan kenal hidup saya. Saya tahu apa yang saya perlukan besok, Tuhan jauh lebih tahu dari hidup saya. Haleluya. Amin saudara. Jadi saya akan cari Tuhan, puji Tuhan. Saya akan setia sama Tuhan. Saya akan melayani Tuhan. Biar mereka bilang, mau dapat apa ngana di gereja. Ngana dari dulu begitu terus kerja cuman jadi kuli koran. Nggak apa-apa. Ada rancangan Tuhan yang belum terjadi dalam kehidupan kita yang Tuhan sedang rangkai dalam hidup kita. Ayat terakhir 34. Begini bunyi firman Allah. Sebab itu janganlah kamu khawatir. Kalau ini khawatirnya gini. Akan hari esok. Haleluya. Kenapa kita gak boleh khawatir hari esok? Karena ada banyak orang khawatir hari esok. Hari esok bisa terjadi sesuatu yang kita gak pernah mimpi hari ini. Nah kenapa kita pikir? Besok kita bisa jadi apa? Orang sehat hari ini berpikir, jangan besok saya sakit. Gak usah. Aduh saya lagi maju-maju ini ya. Besok jangan-jangan saya rugi nih. Ntar saya bangkrut. Saudara tahu gak Ayub? Ayub ketika Tuhan pulihkan dia jadi orang kaya berikut. Dipulihkan dari kejatuhannya. Jadi orang kaya, lebih kaya dari pertama. Dia bilang begini, ternyata dulu apa yang pernah kutakuti itulah yang menimpa aku. Oh, ternyata dulu waktu dia dalam kemegahan dia pernah, kalau saya jadi susah gimana ya? Besok belum tahu terjadi, dia udah pikirkan besok. Jangan khawatir hari esok. Haleluya. Jangan khawatir. Saudara gak perlu tahu besok terjadi apa. Engkau harus perlu tahu hari ini mau engkau dengan siapa. Besok no problem. Amin. Amin saudara. Engkau harus mengerti engkau hari ini dengan siapa, maka besok tidak masalah. Apapun yang terjadi, kalau engkau dengan Tuhan hari ini, Tuhan kita hidup buat hari esok.
Sebab dia hidup ada hari esok. Oke. Kenapa kita nggak boleh khawatir hari esok? Gini, ayat ini bilang. Karena hari besok, sama-sama 2-3. Mempunyai kesusahannya sendiri. Jadi nilai kesusahan hari ini tuh beda. Kata sendiri itu menunjukkan bahwa besok itu ada susahnya sendiri. Hari ini susahnya sendiri. Nanti lusa lagi ada susahnya sendiri. Saudara biar puasa hari ini tidak merubah susah besok. Gak berubah. Saudara mungkin oke, engkau gak khawatir hari esok. Tapi Alkitab catat besok ada susahnya. Haleluya. Cuma kalau engkau tidak khawatir, Tuhan tolong kau di hari susah besok. Ini kuncinya. Kunci lepas dari stres. Siapa di sini lagi stres? Nggak ada. Kelihatan dari senyum-senyum saudara di balik masker. Ya. Susah hari ini, selesaikan hari ini. Kalau nggak selesai, susah hari ini akan tambah dengan susah besok. Kalau besok nggak selesai, tertambah hari lusa. Coba kalau hari lepas hari engkau nggak pernah selesaikan kesusahanmu. Maka susahmu menggunung di hidup saudara. Dan itu engkau akan jalan dengan beban kesusahan yang berat. Itulah yang disebut kekhawatiran membungkukkan badan. Disuruh makan RW, dia bilang rasa pepaya, daun pepaya, pahit. Dikasih babi guling, babi putar guling saudara. Saudara bilang, enak. Tapi kasih orang yang suka cita. Makan nasi sama garam, rasa babi guling. Ya itu di belakang angguk kepala. Berarti dia pernah makan nasi sama garam. Kayak dulu om, susah banget dulu kecil. Mama udah di kebun, pulang sekolah titip surat. Nyusul ya mama di kebun, oh Tuhan kebun jauh lewat kali. Sampai sudah sore langsung balik saudara. Tinggalin nasi sama dabu-dabu. Saya ingat kalau disiram nasi pakai garam dikit sama minyak kelapa bekas kan udah pakai goreng-goreng ikan. Disiram. Makan saya 6 piring. Saudara. Piringnya kecil begini saudara. Itu kan sukacita menentukan apa yang kita nikmati. Kenikmat apa yang kita nikmati belum tentu memberi sukacita dalam kita. Sukacita yang memberi kualitas yang kita nikmati. Engkau sukacita naik bemo, rasa BMW. Engkau punya BMW, enggak, rasa bemo. Apa yang kita perlu? Jangan khawatir hari ini. Kalau engkau selesaikan hari ini, besok ada susahnya sendiri. Engkau selesaikan lagi. Hidup ini hanya menyelesaikan beberapa poin-poin susah yang Tuhan izinkan supaya kita gak jadi sombong. Haleluya. Supaya kita gak jadi angku. Kita gak bilang nih saya hidup bebas tidak ada persoalan. Enggak. Tuhan sengaja saya waktu kasih masalah. Supaya kita konsen dengan Tuhan sebagai penyelesai masalah. Selesaikan hari ini bersama Tuhan, katakan amin. Selesaikan hari ini. Kenapa? Karena Tuhan tuh hidup buat kita setiap waktu. Ayat Alkitab ratapan dalam begini. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tidak habis-habis rahmatnya. Sama-sama. Selalu baru. Setiap pagi, setiap hari rahmat Tuhan selalu baru. Kalau engkau datang sama Tuhan, pertolongan Tuhan selalu baru. Engkau datang berserah kepada Tuhan, kasihnya baru. Gak pernah terlambat dan gak pernah luntur kasihnya atas kita. Kalau minggu lalu Tuhan boleh tolong, Tuhan itu masih baru kasihnya. Tapi sudah seminggu. So tua Tuhan berkasih. Enggak, Alkitab bilang kasih Tuhan selalu baru tiap hari. Jadi kalau engkau gak datang sama Tuhan pagi hari, duduk lipat lutut, menyelesaikan kesusahanmu, pertolongan Tuhan jauh dari hidup saudara. Engkau memungkiri tentang kehadiran Tuhan yang bisa menolong kita lepas dari persoalan hidup. Jadi kalau kita jalan dengan kekhawatiran, kita orang paling bodoh. Kenapa? Engkau yang merenggut sendiri kualitas hidup saudara. Benar. Tundukkan kepala. Mari para pemain musik datang ke depan. Haleluya. Saya tahu Tuhan Yesus ada di sini bersama kita. Dan dia mau bilang aku hadir setiap hari buat hidup saudara. Dan apa
kau khawatirkan hari ini, selesaikan hari ini. Kalau engkau khawatir tentang masalah anakmu, selesaikan hari ini. Kubur itu. Kenapa? Karena ada Tuhan yang membela hidup. Engkau udah dengar tadi ayat 32. Tuhan lebih tahu hidupmu dari engkau sendiri. Tuhan terlebih mengetahui kita. Haleluya Yesus. Haleluya. Yesus, Yesus. Sebelum kita menyanyi, kita sembah Tuhan sebentar. Mari Bapak Ibu saya undang dengan hormat kita berdiri. Haleluya, haleluya, haleluya. Beruntunglah saudara yang tidak khawatir dengan situasi hari ini dan tetap datang beribadah kepada Tuhan. Karena ada berkat yang pasti mengalir di hidupmu. Apakah engkau tahu Yesus itu perisai bagi hidupmu? Apakah engkau tahu bahwa Dia selalu menolong engkau setiap hari? Kenapa engkau tidak memilih prioritas yang tepat? Kenapa engkau memilih hal-hal yang menyangkut jasmanimu lebih dulu? Orang-orang takut gak pernah dapat apa-apa. Orang-orang khawatir gak dapat apa-apa. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janjimu di dalamku tenangkan jiwaku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup. Saat badai hidup. Adakah sesuatu yang menerpamu yang membuat engkau khawatir? Firman-Mu Di dalamku. Haleluya. Tenangkan. jiwa. Dari awal engkaulah perisaiku Tuhan. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Jesus Tuhan, firman-Mu di dalamku. Tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapan? Haleluya. Ku kan bertahan Puji nama Tuhan. karena Yesus Selalu menopang. Ku kan bertahan dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, tak tergoyahkan karena Yesus. Haleluya, selalu menopang. Haleluya, ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Tuhan beri di hidup kita. Jangan pernah khawatir tentang persoalan-persoalan hidupmu, karena Tuhan tahu bagaimana membela engkau, memelihara, menjagamu, menaungi hidupmu.
ada lagi. Berjalanlah. Tidak pernah ada yang tidak dapat diselesaikan Tuhan. Hari ini engkau datang dengan iman. Penyelesaian dari Tuhan berlaku buat hidupmu. Sampai kapanpun kau bertahan, karena Yesus, haleluya, selalu menopang. Masa depanmu ada, hari esokmu nyata dalam Tuhan. Percayalah, di masa tuamu kekhawatiran Tuhan angkat. Percaya berjalan melihat Tuhan yang hebat, yang menaungimu sampai waktu hidupmu adalah waktu berkualitas. Tuhan memberkati. Engkau ibu yang diberkati Tuhan. Engkau ibu yang dikasihi Tuhan. Dalam nama Yesus. Jadilah hebat. Jadilah kuat. Jadilah luar biasa dalam Tuhan. Karena hari esokmu sudah ada, menepis segala kekhawatiran dan menjadikan engkau pribadi yang berkualitas dalam Allah. Hari-hari hidupmu engkau akan jalani bersama Yesus, penyelamatmu, dan pemakaian Allah hebat atasmu. Terima janji Tuhan ini bagimu di dalam nama Yesus. Allah yang hebat memberkatimu, menaungimu, menjadikan engkau pribadi yang luar biasa di kemudian hari. Apa yang kau selalu tunjukkan sebagai kesetiaan kepada Tuhan, Tuhan akan himpun itu menjadi sebuah kekuatan baru di hari esokmu. Dan tetapkan engkau ibu yang diberkati keluarga, anak-anakmu dalam nama Yesus. Terima janji Allah ini. Jadilah anak muda yang hebat, yang berjalan dengan kemenangan dan kekuatan. Hari esokmu direndam Tuhan menjadi hari-hari terbaik. Percayalah, engkau akan dipakai Tuhan dan diberkati menjadi alat Tuhan. Dan pemakaian Tuhan ini berlaku bagimu. Terima janji Allah ini sekarang selamanya di dalam nama Tuhan Yesus. Pergi berjalan dalam kuasa Tuhan. Bawa hidupmu, karena hidupmu diberkati Tuhan. Di tengah keluarga dan rumah tanggamu, engkau akan jadi alat yang Tuhan pakai, berpengaruh di tengah keluargamu, suami dan anak-anakmu, orang tuamu, dan apa yang menjadi rancanganmu. Tuhan dari sana mendatangkan kebaikan bagimu. Terima janji Allah ini, engkau pemenang dalam setiap persoalan hidup. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan dalam tekanan dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Mari kita beri pujian buat Tuhan kita yang besar, Allah kita yang ajaib, Allah yang besar. Terima kasih buat lawatan Tuhan hari ini, memulihkan hati kami dari kecemasan, kekhawatiran, keraguan tentang persoalan hidup, tentang situasi yang terjadi hari-hari ini, di mana kami memerangi kekhawatiran yang disodorkan dunia supaya kami lemah dan kami memiliki kualitas hidup yang tidak berarti Tuhan. Tapi firman-Mu hari ini menggugah hati kami supaya kami memahami kehendak Tuhan atas hidup kami. Kami percaya Engkau beserta dengan hidup kami setiap waktu, setiap saat. Tuhan, terima kasih buat lawatan-Mu yang indah, yang luar biasa dalam hidup kami. Kami berdoa Tuhan di akhir ibadah ini buat jemaat-jemaat Tuhan yang sakit, yang lemah, yang punya masalah, persoalan silih berganti. Tuhan tolong mereka, lepaskan mereka dari semua itu ya Bapa. Dan biar mereka boleh menjadi pemenang-pemenang dari setiap persoalan hidup.
Kami berdoa, ingat Ibu Teli yang sakit, tapi puji Tuhan dia sudah dipulihkan Tuhan. Engkau berangsur-angsur Engkau akan pulihkan dia dan dia sehat kembali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apapun penyakitnya, kuasa-Mu, bilur-bilur-Mu nyata dalam kehidupannya. Kami juga berdoa buat Bapak Hadi, suami dari Ibu Irma yang selesai operasi mata hari ini. Tuhan selesai dan ada pemulihan yang sedang dia tunggu terjadi dan itu menjadi kenyataan. Tuhan tolong, Tuhan pulihkan, Tuhan sehatkan, Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan siapapun jemaat yang membutuhkan pertolongan hari-hari ini, mungkin mereka syarat dengan beban, syarat dengan persoalan, masalah. Demi nama Yesus, Tuhan angkat setiap persoalan mereka dan bebaskan mereka melangkah dengan leluasa datang ke rumah Tuhan, mencari kerajaan-Mu dan mencari kebenaran-Mu Tuhan. Kami berdoa buat pandemi ini, di dalam nama Yesus lepaskan pandemi ini Tuhan. Di dalam nama Yesus Engkau berikan kami Tuhan kemampuan untuk memiliki hikmat terluput dari setiap pandemi ini Tuhan. Dan berkati pemerintah bangsa kami supaya mereka diberikan kemampuan untuk dapat mengatasi wabah yang melanda negeri kami ini Tuhan. Dan segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga buat lawatan-Mu. Sebentar jemaat Tuhan mau pulang kembali ke rumah serta di perjalanan. Jalan kaki berkendaraan tibakan dengan selamat di rumah mereka masing-masing. Ini ucapan syukur doa kami. Kami akhiri ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan akhirnya kami mengangkat tangan dan hati kami di hadapan Tuhan. Dengan iman kami menerima berkat, anugerah damai sejahtera, kasih sayang, sukacita, penghiburan, kekuatan, serta urapan yang dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian yang tetap setia, tetap taat dari sekarang, besok, dan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu. Segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selamanya, bagi Dia selamanya, bagi Dia selama-lamanya. Amin. Beri pujian buat Allah kita yang besar. Silakan duduk sebentar. Pengumuman singkat. Pengumumannya adalah hari Minggu kedua di bulan Juli ada baptisan air. Bagi yang belum mendaftar nama-namanya segera dimasukkan ke Ibu Gembala atau Bapak Rudi. Mungkin sudah ada 5 orang yang terdaftar, tapi nanti besok di grup akan disampaikan nama-nama ini. Dan bagi yang belum bisa mengisinya karena memang ada beberapa yang mau baptis tidak sempat hadir minggu-minggu ini, akan disampaikan, akan dihubungi dan diberitahukan. Dan karena kolam baptisannya sudah selesai ya, tinggal tutup kanopi. Dulu rapat di sini jemaat kita siapkan vakum dan kolamnya sudah selesai. Jadi tinggal 2 lagi, kanopi sama toilet ya. Kita akan bikin 2 toilet, 1 toilet yang lebih bagus lagi biar ada 2 yang bisa nunggu bisa ganti. Nggak nunggu gantian, bisa langsung ke tempat itu. Jadi sudah berdoa, dan kalau ada yang seperti tadi pagi saya umumkan, ada yang tergerak hati untuk menyumbang untuk pembangunan kanopi di kolam itu, saudara bisa hubungi Bapak Ansori sebagai koordinator pembangunan, bisa Ibu Gembala dan Pak Rudi. Tuhan Yesus memberkati, sampai ketemu di hari ibadah yang akan datang. Salam sehat, puji Tuhan.